tentu saja. Perdana. Enggak, gue pengen ini aja. Pengen banyak ngulik-ngulik soal yang nggak bisa gue dalamin. Yang Nggak bisa gue dalamin. Oke. Soal kita Ya. jadi wah ini pasti banyak bocoran suara nih. Pasti. Apa gue pengen banyak tahu isi Alkitab yang gue nggak tahu Wan. Nah, either itu untuk gue pribadi atau kalau nanti gue upload bisa ada yang nonton juga. Oke. Tentang apa? Semuanya tentang apapun yang mau gue tanya. Oh. Random. Wish. Random. Jadi lo harus siap sama semua pertanyaan gue. Oke, siap brother. Jadi kalau suka nanti kita bikin video kedua, ketiga. Berawal dari ini Wan. Dari gue kan jarang banget ke gereja nih Wan. Ya kan, lo tau tuh gue jarang banget ke gereja. Tapi gue nggak bisa nggak datang kalau malam Taman Getsemani Wan. Oke. Gue nggak bisa nggak datang kalau itu. Kenapa? Karena menurut gue itu penting banget. Gue udah datang Natal udah banyak, nggak datang Paskah udah banyak. Tapi gue nggak bisa nggak datang di malam Taman Getsemani Wan. Karena menurutnya penting ya. Menurut gue itu penting dan itu malam Taman Getsemani itu beberapa tahun yang lalu itu adalah pertama kalinya gue main gitar di umum. Untuk kesekian kali. Untuk kesekian kali atau memang perdana? Perdana banget gue main gitar di umum. Itu di malam Taman Getsemani. Jadi buat gue tuh kayak punya makna besar. Makanya gue datang waktu itu pas malam Taman Getsemani. Pas WL-nya lu kan? Iya. Iya kan? Lu WL kan? Aku Firman waktu itu. Hah? Enggak, lu WL. Oh, WL. Lu WL Wan. Oke. Lagu pertama Wan. Yang tadi gue nggak expect ya, gue datang pengen datang, gue duduk paling pojok. Seingat gue nggak sama Rani, gue sendirian. Iya. Gue datang duduk di pojok, Kalau nggak salah sebelah kiri. sebelah kanan. Iya, kalau kita menghadap kursi kita kamu sebelah sini. Iya, maksudnya sebelah sini ya. Iya, kalau Dekat pintu gesek. enggak, sebelah kanan gue, sebelah kanan di depan apa namanya tiang. Jadi gue agak ketutupan. Oke. Baru lagu pertama Wan. Mungkin lu lupa lagunya. Lupa kali. Ya Yesus telah lahir bagiku, Mati bagiku, ya. ya Tuhan selamatkan. Wah, itu Wan, baru lagu pertama Wan. Kacamata gue udah nggak bisa di sini Wan. Oh udah banjir parah Wan, parah banget. Kok bisa? Nggak ngerti. Ya karena momennya, gue nggak bisa nggak hadir di momen itu. Terus ya makna dari momen itu sendiri kan udah dalam banget kan. Betul. Itu kan permulaan dari semua Penderitaan. Wah itu gue nangis banjir parah banget. Gak prepare tisu lagi. Wah udah gue gini-gini aja tuh. Tapi Gini terus. nggak kelihatan juga sih. Memang saya juga nggak perhatiin loh. Kayak lu WL tuh. Wah itu banjir. Baru lagu pertama. Terus di medley ke enggak itu rapnya gimana? Bagi dia segala pujian. Wah itu parah tuh. Parah banget tuh. Udah gila. Berapa tahun gua nggak ngerasain momen kayak gini kan. Nah dari situ
Gue belum sempat ngomong sama lu, tadinya mau ngomong pas di kolam renang lah. Oh waktu itu. Itu udah berapa tahun yang lalu loh itu? Enggak. Udah lama. Bukan berapa tahun dong. Enggak tahun lalu loh. Tahun ini dong. Malam Nggak ada terakhir dong. Semani. Ada dong. Orang lu ya nih. 40 hari ya? Oh iya. Sebelumnya dong. Oh iya iya. Mm-mm. Tahun ini ada, saya ada. Oke. Orang lu ya nih. Ah. Terus apa namanya? Dari sebelum-sebelumnya juga kan gue sempet nge-WA lu tuh yang gue mau nanya soal malaikat-malaikatan. Iya. Malaikat dan Oh iya. iblis. Kan gue sempet WA lu tuh. Wah, Itu dijelasin gue tentang itu, Wan. Itu kan postingan apa ya? Saya lagi dapat lagi belajar itu ya. Tapi saya searching. Bener penghuni maksudnya memang penghuni neraka itu loh, dengan Lucifer, apalah yang lain gitu dan kawan-kawan. Memang nyata, memang ada. Nah, itu belum sempet gue gali dan gue penasaran. Oke. Nah, kalau itu gue cepet, Wan jelasin gue tentang itu, Wan, yang detail. Ya kan? Dan lu bilang panjang itu bang, nanti kalau kita ketemu. Nah sekarang Wan kosong belakangan ini kan gue males, tapi gue pengen denger itu gitu. Gue pengen ngulik itu, gue pengen tahu tentang itu, gue pengen nanya tentang banyak hal itu. Mungkin bermanfaat buat gue dan harus bermanfaat buat gue, tapi mungkin juga bisa bermanfaat buat orang-orang yang dengerin. Jadi orang-orang yang dengerin bisa dapat manfaatnya juga, siapa tahu. Gitu lah. Oke. Itu sebenarnya kita bisa apa ya? Sebenarnya kita udah pelayanan, udah secara lahiriah kita udah menjalani apa yang mestinya kita jalani. Tetapi pada dasarnya ketika ada masalah, ketika ada pokoknya apapun lah, kadang hati kita itu udah mulai padam. Itu sebenarnya yang salah bukan masalah kamu aktifnya, tapi itu seperti apa kata Tuhan Yesus ketika firman itu ditaburkan, ada yang jatuh di pinggir jalan, di tanah yang berbatu-batu, di tempat yang berduri, dan terakhir itu di tanah yang baik. Artinya ketika di tanah yang berbatu-batu, kita firman itu ditaburin, belum sempat kita dengar itu udah diambil makan burung. Artinya iblis sudah ngambil. Di tanah yang berbatu-batu, ketika ya firman itu ditaburkan, dia terima, tetapi hanya sekilas dia berakar tipis. Dari ketika ada terik matahari, ketika ada panas, dia mengering. Kenapa? Karena akarnya nggak terlalu dalam. Ketika ada firman, ketika benih itu ditaburin di tempat yang berduri, tempat-tempat dia berakar. Tetapi karena himpitan dunia, masalah, awalnya dia menerima firman itu dengan antusias. Tapi karena semakin dia bertumbuh, dia terhimpit dengan duri itu, dia mati. Tapi yang terakhir, dia jatuh di tanah yang baik. Dia bertumbuh 30, 60, sampai 100 kali lipat. Bagaimana firman itu selalu bicara tentang buah. Tidak hanya bicara tentang kita dengar, kita nggak mendalami, tapi satu hal, ada buahnya, ada hasil gitu, kayak ibarat nanam cabai. Kita nggak mungkin nanam cabai sampai daunnya itu banyak, tapi nggak ada buahnya. Untuk apa? Betul nggak sih? Selalu Tuhan itu mengharapkan buah dari apa yang kita dengar. Nah artinya pelayanan tidak hanya cukup kita hanya berakar di tempat-tempat yang tipis, tapi semakin kita dengar firman, semakin kita berakar dalam Tuhan. Artinya kalau ada badai, kalau ada himpitan, kita nggak bakal jatuh, nggak bakal goyah, kita akan semakin kuat. Kenapa? Karena itu kita udah berakar. Jadi saya nggak heran kalau hari-hari ini kita yang nyatanya begitu dulu antusias pelayanan terus gugur karena satu dan lain hal. Itu karena akar kita terlalu dalam. Jadi orang yang
ada satu tumbuhan ya yang di padang gurun namanya pernah kurma tau nggak pohon kurma? Pohon kurma itu kalau ditanam awalnya itu kebiasaan di sana digali terus dimasukkan bibitnya, itu dikasih batu di atasnya Biar akarnya dulu ke bawah. dia berakar dulu sampai ke bawah, dan ketika dia udah sampai berakar dan menemukan sumber air, dia akan naik ke atas dan batu itu bisa lepas gitu, bisa kebuang gitu karena kekuatan yang dari dalam. Karena kita tahu padang gurun itu situasinya ekstrim gitu. Kalau panas bener karena nggak ada tumbuhan. Kalau musim kering kering banget gitu loh. Jadi kurma itu bisa bertahan di area. Kenapa? Karena dia udah mengangkat. Dan kita lihat apa ada yang dihasilkan kurma, ya pohonnya buahnya manis. Sampai sekarang pun kita bisa nikmati gitu loh. Sekalipun jauh ya. Sampai di tempat ini kita nikmati. Itu menurut saya. Gitu. Oke. Nah, terus gimana menurut lu tentang pergeseran kebiasaan, men? Dari ini gue ngerasain ada di momen yang perubahannya cepat banget, Pak. Perubahan teknologinya cepat banget. Di era digital ini. Cepat banget. Betul. Gue ngerasain zaman dulu kita kemana-mana kan masih bawa Alkitab ya. Betul. Jadi kalau disuruh buka Alkitab tuh di gereja tuh kesek Iya. gitu tuh. Dan sampai sekarang gue nggak bisa berpindah dari Alkitab buku ke handphone. Iya. Gue nggak bisa. Tapi yang gue lihat pergeserannya sekarang kan jadi ke handphone semua tuh. Betul. Seberapa banyak sih yang ke gereja masih bawa Alkitab? Jarang. Iya kan? Dari 100% mungkin 10%-nya kalau ada Nggak nyampe kayaknya. Sekarang malah nggak ada. Udah gitu keluarin handphone, Oke. dipermudah dengan di InFocus, which is good. Di InFocus itu kan biar memudahkan pendeta untuk Presentasi. Bawa firman lah ini. Tapi kan kalau yang jemaat-jemaat lainnya, mostly anak-anak muda ya, Iya. kita bicara anak-anak muda, banyak yang masih pakai handphone, kayak gitu. Jadinya malah main, buat Betul. jadinya buka IG, jadinya buatnya WhatsApp, jadinya bikin status. Ya. Yang tadinya kan kalau gue sempat ngerasain kalau di momen lagi Firman ngeluarin handphone tuh ngumpet-ngumpet lah, kayak ngeluarin handphone lagi di kelas. Kalau lagi iya kan, kayak ngeluarin handphone lagi di kelas, ngobrol itu nggak enak lah, bakal ditegur mungkin. Lagi dengerin firman Tuhan ngobrol gitu. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya begitu firman mulai, entah itu pemusik, petugas siapapun, sampai jemaat dari depan sampai belakang, set ngeluarin handphone. Jadi Puji Tuhan kalau memang itu buka Alkitab. fokusnya udah pastilah ada Iya. kebelakangnya lah. Ya betul. Entah saling komunikasi misalnya, tadi ini kurang ini gitu. Oke. Atau mungkin malah jadi buka IG atau WhatsApp Iya. atau segala macam. Fokusnya pasti jadi ke belah, Wan. Betul. Iya kan? Nggak 100%. Gimana pandangan lu tentang ini? Kalau beberapa minggu yang lalu kami habis belajar tentang yang namanya era digitalisasi, bagaimana gereja bertahan di dalam perkembangan. Jadi artinya kalau gereja tidak mau berubah, maka kemungkinan gereja akan ditinggalkan. Dalam artian gini, seperti teknologi nih contohnya, ada orang-orang yang nggak boleh pakai drum, nggak boleh. Ada gereja-gereja sekarang yang ortodok, ya bisa. Terus nggak mesti ortodok, memang ada orang-orang yang paham kayak gitu. Contohnya nggak boleh pakai drum kayak di gereja, contohnya gereja Kristus tuh. Ada dulu yang ngajar saya main piano, kita nggak boleh pakai drum, tapi drumnya melalui keyboard tuh.
saya juga heran apa bedanya gitu loh, ngerti nggak sih? Kan ada sekarang menu di keyboard itu bisa model drum dia loh. Jadi kayak organ tunggal gitu dong. Ya, jadi organnya banyak. Habis itu banyak hal sih sebenarnya. Terus gimana sih menyikapi tentang perkembangan yang tidak bisa kita kita bendung gitu. Dimana sikap gereja, satu hal, gereja harus bisa mengikuti perkembangan dalam standar dan dalam batas-batas tertentu. Artinya kita juga nggak boleh terlalu over dalam menerima perkembangan, tetapi kita juga nggak boleh tertutup. Karena zamannya sekarang berubah, zaman anak muda sekarang sama dulu beda. Ngerti nggak sih? Tapi gara-gara itu kan sedikit banyak mentalnya pasti jadi agak lebih berubah lah. Ya, tetapi di situ dengan kecanggihan teknologi ada nilai plus, ada nilai minus. Betul. Ya, kita ngikutin. Memang ada. Ketika kita menggunakan teknologi, segala sesuatu dipermudah. Baik dalam informasi, baik di dalam contohnya LCD nih. Dulu LCD yang biasa, sekarang LED nih, gede nih. Jadi tambah bagus, tambah seperti apa. Tapi kan butuh dana dan sebagainya. Nah, kedua, kayak seperti Alkitab nih. Dulu orang bawa Alkitab, sekarang kita karena kecanggihan bawa handphone, udah di handphone toh. Tetapi ada minusnya. Minusnya apa? Orang udah kehilangan fokus. Kadang kita mau fokus, malah ada WA dan sebagainya. Kita puji Tuhan kalau orang tersebut bisa ngendaliin diri gitu loh, kayak dia benar-benar off, enggak hanya dia matiin tuh jaringan, dia benar-benar fokus hanya main Alkitab di handphone doang dan fokus benar-benar firman. Puji Tuhan. Tapi ada orang-orang yang nggak bisa, pokoknya ada juga notif ya dia buka, dan malahan mestinya dia dengan firman Tuhan, malahan terahli fokusnya, nggak dengar full. Itu sisi negatif. Tapi sisi positifnya apa? Kita lebih mudah mengakses Alkitab. Tapi berdampak ke ini nggak, Wan? Dari sisi disiplin dan kepatuhan deh. Dari kecil kita diajarin untuk dari sekolah minggu ya, duduk manis, dengerin guru-guru sekolah minggu, diajarin untuk patuh, nggak boleh berisik, nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh lari sana kesini gitu. Begitu dengerin firman duduk, dengerin gurunya gitu. Ada aktivitas segala macam bla 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 bla. Beranjak dari remaja atau pemuda tuh yang mulai mereka bisa punya handphone. Mungkin remaja lah. Mereka bisa punya handphone, terus jadi bawa handphone ke gereja. Iya. Mulai kalau ada firman Tuhan mulai melihatnya ke handphone. Dari situ kayaknya ada sedikit banyaknya soal kepatuhan dan kedisiplinan mulai hilang lah. Betul. Itu berdampak dari nanti mereka bisa mulai bersikap bahasanya sedikit membangkang. Kalau ada hal yang nggak mereka suka bisa sedikit membangkang, terus acuh-acuh merasa lebih benar gitu. Ya. Karena dari kepatuhan dan kedisiplinan sendiri kan udah berkurang. Iya betul. Nggak banyak kan, nggak sedikit kayak misalnya anak-anak muda sekarang lebih berani vokal menyampaikan kalau mereka nggak suka, menunjukkan dengan sikap dan omongannya lebih berani Mas zaman sekarang. Ngerasain nggak bedanya gitu? Iya betul. Di zaman dulu mungkin kalau kita ngerasa nggak cocok sama satu tempat atau ngerasa kayak nggak seneng gitu, kita lebih narik diri. Kalau zaman sekarang narik dirinya enggak, tapi berani untuk komentar atau speak up, menyampaikan kayak lo aja gini Betul. Kok seberani itu gitu, seberani itu. Kayaknya berani nggak selalu harus bener, dan kalau bener nggak harus selalu seberani itu deh. Gimana lu nanggepin? Kalau namanya generasi sekarang itu ada berbeda dengan generasi, contohnya generasi milenial, generasi Z, apalagi zaman sekarang ini generasi strawberry. Jadi apa lagi itu? ada strawberry itu kelihatan indah,
tetapi kegesek sedikit langsung hancur. Itu ibarat kata generasi baru sekarang itu di luar itu kenapa kelihatan begitu bagus, menarik, tapi mentalnya itu kegesek dikit langsung langsung menyerah. Jadi kayak nggak langsung gampang menyerah, langsung gampang apalah pokoknya, dia pokoknya mau yang instan, dia nggak mau proses dan sebagainya. Kalau generasi ini karena banyaknya kemudahan itu kan. kemudahan yang tadi, jadi sebenarnya kesusahan yang kita alami itu membentuk sebuah karakter yang membuat kita itu semakin kuat sebenarnya. Contohnya nih, kita di zaman dulu nih begitu sangat susah dalam artian dalam seperti teknologi, seperti ekonomi juga, dan kita masih belum punya handphone, semuanya serba manual dan sebagainya. Sebenarnya ini membuat kita semakin nggak gampang menyerah. Coba mental anak-anak dulu zaman sekarang beda enggak? Tapi di sisi lain mereka juga generasi ini pintar Dan kreatifnya kreatif, iya parah. betul, pintar, bisa katakan melebihi dari sepintar kita di zaman kalau seumuran dulu. Mungkin mereka lebih pintar. Iya. Karena kenapa? Referensinya lebih banyak. Ya betul, referensi handphone udah ada, pengetahuan mau nanya apa bisa sekarang di Google atau apapun, AI dan sebagainya. Ya itu tapi di lain sisi mentalnya lemah gitu. Nah sekarang karena nggak ngelewatin prosesnya kali ya, Wan? betul, semua proses itu Tersedia ya. betul. Karena sekarang kemudahan, mereka mau mudah-mudah aja, yang instan aja gitu loh. Nah sekarang kalau ada contohnya mengenai kepatuhan, kan pertanyaan ke kepatuhan ya. Kalau sekarang itu anak-anak kritis, anak-anak itu bukan berarti dia enggak. Kalau kami belajar kemarin ya, anak-anak itu bukan memberontak sebenarnya. Generasi sekarang itu kritis dan mereka melihat itu teladan. Ketika artinya mungkin dulu kita ngikut aja gitu, kita nggak berani, tapi sekarang itu enggak. Maka generasi sekarang di dalam gereja, mereka itu sebenarnya bukan nggak mau taat, tapi mereka melihat kritis, mereka melihat pemimpin-pemimpin itu benar-benar hidup sesuai dengan perkataannya enggak. Kalau seandainya generasi sekarang melihat pemimpinnya benar-benar sesuai dengan perkataannya, berintegritas, mereka nurut tuh. Tetapi kalau mereka lihat apa yang dikatakan pemimpin A tapi kelakuannya B, mereka nggak bakalan respect, mereka akan komplain malah. Kamu aja ngomong A tapi nggak ngelakuin. Nah itu seperti pernyataan tadi. Dan berani untuk berani. Itu mereka kayak gitu. Kalau kita dulu ya nurut baik, kayak diem aja, mendingan diem ya. Sekarang enggak. Jadi artinya untuk menakluk dan mereka generasi sekarang itu sudah nggak percaya gereja sebenarnya. Kenapa? Mereka lebih percaya komunitas kecil mereka di luar, sehingga gereja itu ya hanya sebatas ritual aja ya. Saya datang tetap kalau gereja tidak bisa jadi teladan. Kalau gereja nggak bisa jadi teladan dalam hidup yang mereka sampaikan, contoh tentang firman ya, bagaimana kita harus hidup seperti apa. Jadi, pelayan Tuhannya nggak kayak gitu ya gitu. Ibadahnya sebatas ritual aja, gereja ibadahnya ritual. Makanya banyak yang datang selama pujian penyembahan sih oke lah. Jadi pas selama firman main handphone. Jadi ya menganggapnya bahwa itu sebuah ritual yang seharusnya aja ya gitu. Ya, Ataupun karena disuruh orang tua atau diajak orang tua atau daripada diomelin orang tua gitu kali ya. Contohnya nih, kalau pribadimu ini, kamu pernah ada momen di mana yang kamu ngobrol sama seseorang atau mendengar seseorang yang apa yang dia omongin itu enggak seperti yang dia hidupi. Menurut kamu begitu serius atau biarin aja lah, lu nggak kayak gitu-gitu juga. Kayak kita meremehkan, ada sisi hati yang ngeremehin gitu. Kamu nggak kayak gitu juga, ya udahlah, gue fokus ke handphone aja. Ngerti nggak sih? Iya. Terkadang aku pernah ngalamin kayak gitu, dimana saya jangan-jangan sebenarnya anak-anak zaman sekarang tuh mereka fokus ke handphone tuh bukan sekedar karena nggak dengerin firmannya, tapi karena udah acuh nggak acuh sama yang bawain firmannya kali ya.
bukan hanya bukan bawa firman, tapi semua aspeknya. Semua, baik contohnya pelayan-pelayan yang lainnya, atau dia nggak mendapat sesuatu yang mungkin dia ya mendapat sesuatu yang nggak bagus lah, intinya ya teladan apalah yang nggak gereja nggak hidup sesuai apa yang dia firman, yang dia katakan. Seperti itu sih menurut saya. Bos, efeknya bakal serem dong, Wan. Sangat seram, dia akan mengalami ya namanya. Bisa jadi dia cari pelarian yang dia rasa lebih benar. Dia akan lebih mempercayai komunitas kecil di luar. Komunitas kecil gitu. Contohnya dia punya pergaulan apalah, dia lebih mendengarin itu apa kata teman-temannya. Teman-temannya biasa sepantaran. Tapi kalau nggak ada yang ngelit ke arah yang benar, Nah itu, kalau kita sendiri, saya contohnya nih, kita mau ngejar seperti apa, kalau dia udah kehilangan kepercayaan kepada gereja mau ngerti seperti apa, nggak bakal dengerin sama dia. Bahaya loh, bahaya seperti itu. bahkan untuk ikut kegiatan-kegiatannya juga dimaknain sama mereka untuk seru-seruan aja ya. Jadi Betul, nggak ada makna. Ibarat kata sebenarnya dalam kegiatan itu satu hal bahwa kita ngejalani, contohnya nih acara nih, contohnya acara Natal nih, contohnya yang akan datang nih. Dalam pikiran sekarang kalau ya acara palingan seru-seruan lah atau seperti apa lah. Sebenarnya mereka nggak begitu memaknai makna rohani yang terkandung di dalam Natal itu. Bukan, Natal itu tidak hanya bicara kemeriahan loh, tapi bagaimana Tuhan itu datang di dalam keheningan di satu tempat yang begitu hina. Betul nggak sih? Ada momen kita Jadi, menyadari hal itu. yang dimaknainya selebrasinya aja, Ya, perayaan. iya. Mau selebrasinya itu Sebagus apa dan sebagus apa, atau mencoba sebagus apa menurut ukuran, menurut sesuai dengan apa yang Tuhan mau, atau menurut yang dunia wow ini luar biasa gitu, ngerti nggak sih? Nah, Kadang apa yang konsep dunia itu dimasukin ke gereja nih supaya orang bilang wow, padahal sebenarnya nggak kayak gitu. secara tampilan sih emang wow pasti ya. Ya. Makin kesini kan, Kita nggak tahu kalau Tuhan berkenan nggak kayak gitu. oh itu dalam, Nah oh itu itu dalam. meriah boleh, tapi sikap itu menghormati Tuhan nggak? Itu aja sih yang tolak ukur yang perlu kita punya gitu. Atau malah dijadiin ajang untuk show Iya. skill. Tapi kayak gitu bukannya udah dari dulu ya? Nah itu. Kalau yang lebih ke perayaannya dan apa yang ditampilkan, apa yang disajikan, bukannya udah dari dulu ya? Iya, memang dari dulu. Tetapi satu hal, pertanyaan kita adalah apa sih dampak Natal itu sebenarnya dalam hidup kita? Natal udah sekian berpuluh kali kita lewati. Sebenarnya ada dampaknya nggak ada. Kayak hanya sebatas gitu doang, ada sebatas baju baru. Sebenarnya yang Tuhan mau bukan hanya sebatas baju baru, tapi hati yang baru, hidup yang baru, hidup dengan pengharapan yang baru. Mungkin dalam tahun ini kita begitu susah, kayak ada harapan nggak untuk hari esok. Setelah kita ngerayain Natal, ada loh harapan. Tuhan Yesus itu baru datang ke dunia ngasih harapan buat kita yang hari ini mungkin lagi dalam kesusahan. Itulah kenapa jadinya gue lebih nggak bisa ninggalin tuh malam Taman Getsemani kalau buat gue. Karena kayak ngerasa, wah ini momen dimana semua salahnya gue, semua pelanggaran gue, pokoknya semua brengsek-brengseknya gue nih, ini ada pribadi yang mau gantiin posisi gue harusnya, dan penderitaannya dimulai dari sejak itu, Malam Taman Getsemani. gitu gue nggak bisa ninggalin. Di malam Taman Getsemani itu bicara tentang satu tempat pemerasan minyak zaitun. Tahu nggak? Nah itu gimana tuh? Nah, Jadi gue merinding kan, benar. dia ngomongin Itu Taman tempat Getsemani itu, Taman Getsemani itu tempat pemerasan. Tahu nggak, bicara tentang anggur diperas itu pun tekanan tuh. Satu tempat yang kayak Ntar dulu, Taman Getsemani itu pohon anggur. bukan.
bukan pohon. Jadi ada satu tempat di Israel waktu itu, Taman Getsemani ini satu tempat yang untuk memeras minyak zaitun, memeras. Jadi minyak zaitun. Buah zaitun itu ada proses diperas sehingga ada prosesnya sehingga menghasilkan minyak. Berarti Taman Getsemani itu isinya pohon-pohon zaitun. Enggak, Tempatnya aja. tempat pemerasan minyak zaitun. Jadi kurang lebih lah seperti itu intinya dari yang disampaikan bahwa ketika Yesus masuk di situ itu ini sebuah gambaran bahwa Yesus sedang diperas, tertekan sehingga dia bercucuran apa? Peluh darah. Oh enggak, itu tingkat saya nggak tahu ya kesusahan yang dalam Yesus sampai segitu hebatnya peluh darah. Dia begitu takut loh. Yesus sendiri mengalami penderitaan yang itu sampai dia berpeluh darah, sampai dia bilang sama bapaknya, Tuhan Bapak biarlah cawan ini berlalu. Oh enggak, itu begitu susah. Apa itu yang namanya penebusan? Kita hanya mikir nih sekarang dosa saya ditebus, enggak segampang itu. Ada dulu pribadi yang dia adalah Tuhan, tapi saking menebus kita ini dia sampai berpeluh darah. Kenapa? Ketika dia habis dari Taman Getsemani, dia ngalamin yang namanya penderitaan, pukulan, sampai Yesaya mengatakan wajahnya itu udah gak berbentuk manusia lagi. Berbentuk manusia. Coba perhati, dagingnya itu udah hancur-hancuran semua. Ketika dia terus dikasih dia beban kayu yang kamu kira kayu selembut ini? Enggak. Gede banget. Dari yang kita lihat di film aja kan, itu orang udah sebonyok itu bawa kayu segede gitu aja tuh sebenarnya udah nggak masuk akal. Itu kasar loh, kayunya itu nggak dihalus, itu kasar dan itu punya apa gitu, pokoknya kalau kena kulit serat-serat kayunya kena di kulit yang udah terluka. Coba ngalamin penderitaan yang begitu hebat di malam Taman Getsemani, itu momen yang orang Kristen mestinya harus lebih menghargainya dibanding Natal. Itu nggak sih? Gue bersyukur banget tuh, pertama kali momen gue pelayanan itu malam Taman Getsemani. Gue lupa lagi tahun berapa itu, 2007 apa kalau nggak salah, apa 2006 gitu. Jadi banyak hal sebenarnya yang tentang Alkitab yang kalau kita dalami itu banyak rahasia. Karena kalau mau menceritakan tentang Alkitab, kita juga harus tahu situasi saat itu. Jadi kita nggak boleh kayak contohnya ini, contoh kecil. Garam dengan kalau garam sudah kehilangan tawarnya, asinnya dengan apa ia kan dengan apa garam itu akan diasinkan. Kalau di Indonesia mana ada garam yang tawar? Nggak ada toh. Semua yang namanya garam pasti. Ada orang yang pernah ke pabrik garam, ada nggak garam yang kehilangan asinnya? Nggak ada. Kalau kita hanya mengertikan sesuai dengan budaya kita, nggak bakalan nemu jawabannya. Tapi pada masa itu, garam itu bukan seperti garam yang dibikin di pabrik-pabrik garam sekarang, tapi mereka mengambil di laut mati, bongkahan. Jadi bongkahan kayak gede kayak. Nah, itu ketika ada bongkahan diambil, itu ada mineral-mineral yang ada contohnya kayak batu-batu yang nempel. Nah, asin itu diserap sama batu-batu itu, sehingga ketika yang namanya garam udah kehilangan asinnya karena diserap sama batu itu, ya dengan apa gunanya selain dia dibuang? Batu itu yang ketika dibuang di depan rumah, yang ketika ada orang lewat diinjak kok, itu maksud Tuhan Yesus. Jadi ketika garam itu adalah kita, kamu adalah garam. Ketika kita sudah terpengaruhi dengan gaya hidup dunia, apalagi gunanya ya? Apa gunanya hidup? Apa guna hidup kita gitu di dalam Tuhan? Apa? Kita nggak ada pengaruhnya juga. Itu yang Tuhan. Padahal hidup kita itu udah ditebus sama Tuhan, udah rela mati, udah berpeluh darah, udah mukanya udah nggak kayak manusia lagi, udah hancur. Udah Tuhan udah ngelakuin yang terbaik, tapi masih nggak ada guna gitu. Kayak apa nih orang? Seperti itu gambarannya, seperti itu. Dia nggak mau lepas di dunia itu, dia nggak mau lepas dunia yang mungkin menurut dia itu bagus, dan Tuhan enggak. Itu menurut
kalau kita mengartikan Alkitab ya, banyak hal yang Tuhan mau katakan di dalam firman-Nya. Dan itu butuh pendalaman. Berarti yang berikutnya kita harus siapin satu tema dan Kita ngomong yang didalamin. Iya betul. Contohnya yang tentang malaikat-malaikat itu. Tapi gue malah jadi lebih penasaran soal ngedalamin apa yang terjadi dan makna dari malam taman Getsemani itu malah. Itu dalam sekali. Itu penderitaan yang begitu sangat, sampai dia melakukan sebuah tahun penawaran. Dia melakukan penawaran loh. Coba kalau seandainya cawan itu berlalu contoh, kita jadi apa? Penebusan nggak jadi loh. Sia-sia semuanya. Benar, tapi Tuhan Yesus dia bilang jadilah. Dan yang Tuhan takutin itu kan bukan semua penyiksaan itu kan, tapi keterpisahan. Sampai selesai atau enggak tubuhnya itu kan, karena kan tubuhnya tubuh manusia kan? Iya betul. Sementara penyiksaannya itu sih udah di luar batas manusia itu. Sebenarnya itu banyak hal sih yang sebenarnya yang perlu kita bahas. Kenapa dia itu begitu sangat takut? Beberapa penafsir mengatakan bahwa ketika yang ditakuti adalah keterpisahan dengan Bapa, karena di atas kayu salib dia bilang, Bapak kenapa kau meninggalkan aku? Ya ngerti nggak tuh? Ada satu itu diambil di dalam Mazmur cuplikan, dia itu sumbernya dari nyanyian Daud. Itu disebutkan kembali bagaimana ketika dia menanggung dosa manusia itu yang dialami, keterpisahan, karena dia menanggung dosa yang besar. Karena ini nggak sih, kalau gue nangkepnya ya, dia kan menanggung begitu besarnya dosanya tuh, dipikulin di dia tuh. Bukan hanya dosa, kutukan, betul, penyakit, segala semuanya ditanggung di situ sama dia. Sementara di satu sisi lagi Allah tidak bisa berkompromi dengan dosa, tidak bisa melihat dengan dosa. Iya. Sementara dia harus menanggung semua dosa itu. Itu yang jadi paling kayak enggak menakutkan. Apa bilangnya? Gue lupa, kalau nggak salah seperti Bapak berpaling, memalingkan wajahnya. Wah itu, tahu nggak betapa sedihnya ini? Sedihnya Tuhan waktu itu. Dan nggak ada cara lain selain kematian itu kan. Dan kematian itu berarti dia harus jadi manusia, ngelakuin, menjalani semuanya gitu, sampai mati dengan cara begitu. Sebenarnya kalau pernah ada orang bertanya ya, kenapa sih Yesus harus mati? Kenapa? Kan dia ada, kan Allah bilang ngomong, ya udah selesai, bisa kan nggak? Dengan keputusan selesai, betul, bisa nggak? Dosamu sudah diampuni tanpa melalui jalur salib, boleh nggak? Boleh aja boleh. Menurut kita boleh toh? Bukannya upah dosa adalah maut. Itu adalah dia harus menggenapi keadilan, kebenaran itu. Nanti kayak nggak semudah itu seperti yang kita ingin pikirin gitu loh, kayak Tuhan bisa saja nggak perlu harus mati lah jadi kayu salib, tapi dia menjalankan kebenaran itu, keadilan itu. Untuk memuaskan keadilan Allah, dia harus menjalankan apa yang sudah difirmankan. Dalam loh itu. Dalam banget. Dan ketika Yesus mati, ketika dia sudah menyerahkan nyawanya, itu bait Allah, kain tirai itu terbelah dari atas, bukan dari bawah. Kalau dari bawah mungkin orang kuntik ya, bisa dulu. Ini dari atas, siapa yang mau naik ke atas? Dari atas ke bawah. Itu buat gue pribadi, itu momen yang spesial buat kita tuh. Betul, karena antara kita sama Tuhan udah nggak ada gap pemisah. Kita menghampiri Dia tanpa perlu harus imam lagi lah, imam kudus. Iya. Kita bisa datang seperti Bapa dan Anak. Iya. Tahu nggak, Bin? Itu maksudnya satu
yang satu hal yang kita terima yang nggak bisa dinilai dengan apapun. Wah itu Kelayakan, dilayakin sama Tuhan. Tapi orang masih belum mengerti banyak hal itu. kenapa harus mati lah Tuhan kok disalib lah segala macam. Wah itu padahal itu sebenarnya momen dimana bukan cuma sayangnya kita ke Tuhan tapi Tuhan ke kita kan. Betul. Kalau cinta kita sama Tuhan mah terbatas, kita lihat ya. Kadang kita mut-mutan. Kayak gue. Kayak sih enggak maksudnya semua manusia seperti itu. Tapi Tuhan itu enggak kayak gitu. Dia tahu kita ini orang berdosa dan kita akan seterusnya tetap berdosa. Kenapa kita dibiarin terus tetap hidup? Kenapa kita Tuhan udah tebus kita, tapi dia tahu kita setelah penebusan pasti jatuh dalam dosa nih, dalam kemaluan. Tapi kita tetap biarin. Ya kita Tuhan mau melihat kita terus bisa menyadari kita harus bertumbuh sebenarnya. Dia begitu sabar. Kita menyadari begitu besar kasih Tuhan itu dalam kita itu kita punya kesadaran itu. Betul. Contohnya nih bro, kita punya orang tua lah. Selagi masih ada orang tua, kita mungkin suka hati lah. Mau taat sama dia, mau dengerin dia, mau video ya. Tapi setelah orang tua itu nggak ada, kita ngerasain sesuatu nggak? Kayak ibu nih, Kehilangan lah pasti. baru kita Tuhan kalau seandainya mungkin masih ada, aku dulu nggak ngelawan dia, aku dengerin dia, baru sadar di saat ya udah terlap gitu, ngerti nggak sih? Betul. Betul nggak sih? Saya juga punya bapak udah meninggal dulu, waduh dibilangin susah, tapi semakin gede bener loh omongan orang tua kemarin dulu itu ya, kamu harus bisa ini loh. Dulu apa sih kita kayak sok tahu malah sama orang tua, apa sih ngatur-ngatur. Setelah kita udah semakin dewasa, bener loh yang omongan orang tua itu. Oh ini loh yang dialami orang tua saya dulu kayak gini ya. Betul. Itu kita diajarin oleh waktu. Betul nggak sih? Betul. Dan itu dalam. Ya kita ngalamin lah orang yatim piatu. Ini udah berapa lama kita ngobrol? Hampir sejam. Tapi Seru. Dan habis malam Taman Getsemani, terus Jumat Agung, terus Paskah, terus 20 hari. 10 hari. Kamu sempat datang waktu itu? 2 kali. Yang tahun ini 2 kali. Dan dua-duanya sama. Harusnya gue prepare tisu kayaknya saat itu. Banjir parah. Tapi gue nge-realize ini loh, jadi omongannya Om Didi. Oke. Dia bilang sekangen-kangennya kita, jauh lebih kangen Tuhan ke kita. Se-effort-effortnya kita, jauh lebih effort Tuhan ke kita gitu. Kayak apa ya, kayak Tuhan selalu cari-cari alasan Berkati untuk bisa meluk kita, untuk bisa ketemu sama kita gitu. Tahu nggak, nama itu kasih Bapa loh. Kalau kita contohnya nih, apa sih sebenarnya kehebatan kita sampai kita suruh Tuhan berkati kita dengan apa? Dengan gaya hidup Nah kita. itu kenapa tuh kalau doa begitu tuh? Kayak Berkatilah bla 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 gitu. iya, maksud dalam artian ini gini loh, kita selalu tuntut Tuhan kamu berfirman berkati saya, kok nyatanya nggak ada nih. Kita selalu nuntut Tuhan, ini loh gini, kamu memberkati saya atas kinerja saya atau karena Tuhan memang sayang gitu. Kayak Tuhan cari alasan untuk memberkati kita bukan karena kinerja, Bukan karena apa yang udah kita lakuin. betul, bukan berdasarkan, tapi karena Sesayang apa kita gitu ya.
namanya kita punya hidup banyak cacatnya kok, benar nggak sih? Betul. Kalau Tuhan lihat itu, Tuhan nggak mau, kalau itu atas ukuran kinerja kita, kehidupan kita nggak bakal dapat apa-apa loh. Ampas kita dapat, benar nggak sih? Betul. Tapi kalau hari ini diberkati, udah berdosa, tiba-tiba ada diberkati. Aku pernah ngalamin itu. Hidup yang ibarat kata banyak hal dalam hidup saya yang berkenan dari hadapan Tuhan, udah ya pelayanan seperti apa udah kering. Tapi di saat itu Tuhan masih banyak berkati loh. Ada aja berkat kayak, dan saya langsung wah udah pelayanan kayak apa? Tapi Tuhan kayak pelihara bener-bener yang terbaik Tuhan berikan itu loh. Itu luar, itu kesadaran yang luar biasa loh yang Tuhan kasih loh. Udah kita nggak layak dapat berkat, dikasih sama dia loh. Betul. Apalagi kasih apa yang menurut kamu, apalagi yang kurang sebenarnya. Tapi satu hal, kenapa manusia itu Harusnya udah nggak layak komplain ya. nggak layak komplain, tetapi ada satu hal mungkin kali yang sering kita komplain. Tuhan itu selalu ngajarin anak-anaknya proses. Ada yang kayak penyaliban itu juga proses loh sebenarnya. Penderitaan yang Yesus alami itu sebuah proses loh untuk mengalami kita kehidupan yang baru. Tuhan bisa kasih kehidupan nggak? Bisa aja. Tapi harus melalui penderitaan, itu proses penderitaan. Dalam hidup kita ngalamin penderitaan banyak hal. Dalam pekerjaan contohnya yang kamu alami hari ini. Atau hal apapun dalam persahabatan, dalam pacaran, di dalam masa depan, dalam berkeluarga kelak. Kita mengalami kok susah banget ya. Inilah proses itu yang Tuhan mau ajarin supaya kita semakin Terus ngerti gitu loh. pas yang kedua gue datang di hari apa ya, pokoknya kalau nggak salah gue sengaja nyari yang sepi deh. Aku nawarin kamu waktu itu kan, itu kamu datang ke gereja waktu hari Minggu, waktu jam berani kalau nggak salah. Iya ya. Terus aku bilang ayo ibadah, terus kau bilang hujan. Aku bilang untuk apa itu guna mobil? Kalau saya mungkin ngomong nggak bisa, ya karena saya naik motor, betul nggak sih? Kamu udah mobil, kamu masih punya alasan hujan. Kayak di luar logika menurut saya, benar nggak sih? Betul. Kayak bilang aja kalau nggak mau gitu loh, udah sederhana kayak gitu. Betul. Jadi itu gue nggak mau ya. Gue nggak datang waktu itu ya, hari Minggu ya. Hah? Hari Minggu itu? Bukan mulai hari Minggu. Hari Minggu. Gue datang hari apa ya, lupa. Pokoknya khotbah Om Didi. Terus kita doa. Om Didi kan keliling-keliling gitu kan, Kayak satu-satu. mendoain. Terus pas di gue gue udah di momen air mata gue udah mulai kering lah, terus Om Didi datang ke gue, nggak yang ngedoain atau apa gitu, cuma kamu kesayangannya Tuhan gitu. Tuhan sayang banget sama kamu nih kesayangan Tuhan. Banjir bro, terus wah Allah gue dibilangin begitu lagi, wah makin parah. Jadi nangis parah banget gua waktu itu. Aku ke kamar bercerita. Oke. Sebenarnya kalau masuk STT itu nggak semua orang yang masuk STT itu pendeta. Tapi bagaimana sebenarnya STT itu bicara tentang sekolah tinggi teologi, bagaimana kita bisa membahas Alkitab, pendalaman Alkitab, dan tidak hanya sekedar pengetahuan, kita juga dibentuk secara karakter. Orang yang hanya pintar tapi karakternya nggak benar, ya sama aja kayak iblis dong. Iblis juga pintar loh, dia juga ngerti firman, tapi karakternya kayak apa? Betul. Jadi bener-bener dua-dua. Kamu di pendalaman Alkitab dikasih, karaktermu juga dibentuk sebagai seorang hamba. Jadi kita keluar, kita punya pendalaman Alkitab itu, kita bukan untuk ogah-ogahan, untuk sombong atau untuk, tapi kembali lagi karakter kita dibentuk sama pendalaman itu. Jadi ketika kita mendalami firman Tuhan itu yang berkuasa mengubah hidup ini. Jadi ketika kamu bersikap saya mau mendalami Alkitab, berarti kamu sedang mau diubahkan oleh firman itu sendiri, bukan STT-nya. Kamu mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan melalui firman.
ada satu kerinduan yang di dalam itu hati kita itu, yang semakin kita kenal Tuhan, semakin kita dibentuk, semakin kita diproses. Itu menurut saya kalau masuk STT itu panggilan. Nggak semua orang mau, karena di saat sih dia diproses habis-habisan sama Tuhan. Tapi juga gue takut sama apa ya, tanggung jawab di balik itu. Karena kan biasanya kalau orang masuk STT kan otomatis pandangannya pasti arahnya dia tuh ke hamba Tuhan, ke pengkhotbah lah minimal. Iya. Artinya saya tidak. Sebenarnya dan sesungguhnya kita masuk STT, sebenarnya kamu masuk STT nggak masuk STT, kamu punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Barang siapa percaya, Iya dan lagi. kamu akan menerima kuasa itu dan menjadi saksiku. Iya Itu lagi. dikatakan di dalam Kisah 101 ayat 8. Kamu mau STT mau kagak, ada satu hal tanggung jawab di hadapan Tuhan untuk menjadi saksi. Ketika kamu mengambil keputusan untuk mendalami Alkitab, malah lebih bagus. Kamu dipersiapkan. Kamu nggak STT, kamu ada tetap tanggung jawabnya. Apapun itu, kamu nggak boleh lari dari tanggung jawab orang percaya. Kalau kamu masuk kategori orang percaya, menyampaikan Injil itu ke seluruh dunia, ke dalam keluarga, ke sesama, dan sampai ke ujung dunia pun seperti itu. Jadi kalau memang itu pikiran-pikiran yang biasa sih sebenarnya, karena mengikut Tuhan itu harus memikul salib, dan memikul salib artinya menyangkal diri. Ketika kamu hidup orang percaya itu sebenarnya itu, ketika kita percaya Tuhan, bukan bicara tentang Febri lagi loh, bukan tentang Febri yang keras dulu, nggak ada, tapi ini tentang Tuhan. Yang Febri yang lama itu udah mati bersama dosa yang lama, udah dikuburin. Yang bangkit kembali itu Febri versi Kristus. Ketika tahu nggak ada baptisan itu, ketika dicelup itu Febri yang lama itu bersama dosanya itu udah dicelup itu, yang ketika dikeluarin itu Kristus yang kembali lagi, itu versi terbaru. Makanya yang namanya baptisan itu bicara tentang lahir baru, kehidupan yang baru seperti itu. Nggak mudah mengiring Tuhan kayak gitu, tapi mengiring Tuhan setengah-setengah juga nggak guna. Apapun itu kan setengah-setengah nggak berguna. Kan Tuhan bilang, kalau kamu panas ya panas, kalau kamu dingin ya dingin, kalau suam-suam kuku engkau kuludahin maksudnya keluarin gitu loh. Kamu harus ya panas, dingin ya dingin, satu aja. Jangan panas hangat-hangat kuku gitu, suam-suam kuku, gua nggak suka. Tuhan mau kalau kamu mau totalitas ya totalitas, kalau kamu nggak mau ya kamu mau jadi penjahat kelas kakak pun ya silakan. Ngerti nggak sih? Benar-benar. Kayak kita, tapi dalam kehidupan sehari kita kayak suam-suam kuku, kayaknya hidup kita gitu. Kayaknya sih ya. Iya lagi. Kayak panas hari ini, besok dingin. Besok aja hujan. Tapi kalau yang sekarang sih lebih ke gue pengen tahu lebih dalam gitu kan. Pengen tahu lebih dalam. Gue seneng ngikutin PA, seneng denger ulasan gitu loh. Itu gue seneng. Pengen sih daftar kayak STT gitu. Ada yang online sampai beres. Tapi ya kamu harus ikuti ketentuan yang berapa tahun ya. Sekarang ada yang satu, kalau di STT online itu kita ngikut di STT, ada yang itu setahun. Tapi kalau kayak kamu ini harus benar-benar ngikut 4 tahun, benar-benar nggak masa. Dan itu kita kuliah itu fleksibel gitu loh, sesuai kita diatur waktunya. Di Zoom doang kita, tapi nanti kalau wisuda kita langsung ke, kamu diajarin itu, kalau banyak hal yang diajarin di STT. Tapi saya kurang pengalaman, nggak tahu ya kalau Zoom itu mah nggak terlalu banyak hal yang kita dapatkan. Iya, tapi dari cerita-cerita lo aja kayak di STT
Ntar ada doa pagi, siapa yang khotbah, siapa yang gua harus belajar khotbah lagi. Tahu? Gua kan cuma pengen tahu aja, cuma pengen mendalami aja. Iya. Apa harus sepaket dengan mempraktekannya secara Tahu nggak? Jadi seorang yang masuk SD itu sudah dipersiapkan kayak begini. Kamu masuk ke sekolah, kamu ingin masuk militer contohnya. Kamu disiapin, kamu nggak hanya kayak pakai seragam doang, enggak. Kamu dipersiapin, kamu lari lah berapa kilo lah, bawa beban lah, dipersiapin supaya kamu kuat gitu untuk berperang kelak. Karena ketika kamu hidup ini selalu berperang. Malahan ketika kamu dipersiapin, tahu firman, tahu ngomong, tanya, Yesus ngalahin iblis pakai apa? Pakai jurus apa gimana? firman. Dia firman itu ditahan aja apa diomongin? Diucapin. Iblis bisa berkelok nggak? Dilawan nggak bisa dia ngomong. Ketika firman yang benar dinyatakan, iblis nggak bisa berkelok. Sepintar apapun kita ngomong, kalau ngomong omongan biasa bukan firman, iblis nggak bakalan lari. Tapi lah iblis lari hanya dengan firman. Itu katakan. Jadi kalau kau bilang untuk apa sih kayak belajar? Bukan kayak kamu dipersiapin nggak jadi pendeta apa enggak, tapi kamu diajari ya bagian apa yang kamu dapatkan itu kamu bisa. Contohnya nih kayak saya nih, kalau saya nggak dipersiapin saya nggak bisa ngomong sama kamu. Saya orangnya dari kampung nggak bisa ngomong apa-apa, berdoa aja nggak bisa gemeteran, tapi karena dipersiapin proses demi proses Untuk menyampaikan lagi. itu menyampaikan kabar baik itu sama siapapun, sama orang kamu ngomong sama, tiba-tiba kamu ketemu pemulung, kamu bisa ngomong ke mereka sesuai versi mereka, nggak kayak bahasa kamu pakai bahasa istilah India, pakai bahasa yang luar biasa, kira-kira mengerti nggak? Kakak itu kamu dipersiapkan ke sana. Kamu masuk kalangan apa, bagaimana ngomongnya, seperti apa, nah itu Perlu dipertimbangkan. dan itu didoain. Kalau memang itu Tuhan ada karena benih itu di dalam hati itu nggak semua orang mau loh. Karena orang masuk STT banyak hal yang harus diproses bro. Ya sejauh ini sih gue coba kayak Bukan bukan jadi hamba Tuhan ya, bukan. enggak, itu jauh sekali. Nah terus kamu kira kamu nggak STT kamu bukan hamba Tuhan? Sebenarnya pikiran hamba Tuhan itu hanya saja ini loh, dalam arti hamba Tuhan ini kayak jadi full timer gitu, ngerti kamu? Bukan, kita bukan mau masuk STT, kita tetap hambanya Tuhan. Enggak ada, kita enggak STT bukan hamba Tuhan, terus kita apa? Tuannya Tuhan lagi. Iya lagi. Maksud kamu itu sebenarnya aku tahu, full timer. Ya, ya itu bukan masalah hamba Tuhan gak hamba Tuhannya. Kamu STT bukan STT, kamu tetap hamba Tuhan. Siapapun kita orang percaya, hamba Tuhan itu orang yang dengar-dengaran Tuhan. Mau disuruh apa sama Tuhan juga mau. Mau diutus kemana pun Tuhan mau. Gitu sih, kayak gitu. Dan terkadang kamu udah bilang enggak kok, aku nggak mau nanti jadi. Ketika kamu mengalami proses pengalaman dengan Tuhan, jangankan waktu hidupmu berani kamu korbankan. Murid-murid kayak Petrus tuh, dulu dia takut kan, mati kan, setelah dia ngalamin pengalaman bersama dengan Tuhan. Jangan bicara tentang nyawa, dia persembahkan seluruh hidupnya. Tuhan ubahkan. Kamu bisa bilang sekarang nggak mau jadi. Itu hanya sepenggalan omongan. Kayak kamu Tuhan ubah dia, Iya, kamu mau ngomong apa? Itu nggak ada yang mati dengan baik-baik saja ya, kecuali Yohanes. Betul. Tadi dia sempat digoreng. Hah? Jadi sebenarnya si Yohanes ini, Yohanes di Patmos kan? iya. Tapi waktu dia dibuang di Patmos itu dia habis digoreng. Digoreng. Carilah di Google atau di mana tuh searching. Sebelum di Patmos dia ditangkap, digoreng, dia mau mati, dibuang diasingkan.
di Patmos, dan pada saat itu dia mendapat wahyu, dia menulis kitab wahyu waktu itu tentang nubuatan kedatangan Tuhan kedua kali. Itu dia nulisnya di Patmos kan? Di Patmos, di dalam kesendiriannya, di dalam penderitaannya. Akhirnya mati tua kan? Dia mati normal. Cuma itu aja kan yang mati normal. Sisanya Semua dipenggal, disalib, terbalik, dibakar, dikulitin. semua. Mereka mau loh. Mereka dari semua itu mereka nggak pernah menyangkal iman sampai mati. Ada satu yang saya mau bagi, namanya kalau nggak salah kemarin bukan Polikarpus. Pokoknya adalah seorang uskup gitu, umurnya 86 tahun. Dari Smyrna, kalau nggak salah namanya kemarin yang saya sampaikan Polikarpus. Bukan Polikarpus, nggak tahu, saya lupa. Polikarpus. Bukan Polikarpus, ada namanya uskup namanya. Di abad ketiga pada saat itu Kristen sedang dikejar-kejar oleh Romawi, dan di saat itu dia ditangkap dan dibilang, kamu sangka Tuhan atau mau ngikut Tuhan? Dia umur 86 tahun, udah tua. Tapi dia bilang 86 tahun aku melayani Tuhan, tidak sehari pun aku melihat Tuhan mengecewakan saya. Malah masa saya 86 tahun ini saya mau menyangkal dia? Tahu nggak apa yang dia dapatin? Nggak ada mujizat waktu itu. Dia ditangkap, dia digantung, dia dibakar, dia jadi obor gitu kayak sampai mati umur 86 tahun. Kenapa dia bisa bertahan sehebat itu? Karena dia berakar lagi dalam Tuhan. Sampai kayak luar biasa loh iman mereka kayak gitu. Mereka karena pengalaman dengan Tuhan itu lebih penting sih sebenarnya membentuk kita. Jadi kalau kamu pengen, maksudnya ada rasa rindu, jangan padamkan rindu itu. Karena ada waktunya hilang kelak. Hilang apa nih? Dalam artian kita punya antusias nih. Tiba-tiba karena viral tuh nggak ada lagi, kayak biasa-biasa aja. Itu udah lama sebenarnya. Nah, harus dieksekusi, tapi kamu doain lagi boleh. Tapi kamu berlari kemanapun Tuhan kejar loh. Tahu nggak? Itu dia. Paulus. Paulus. Paulus dulu Oh, punya orang. oke. Enggak, Yunus. itu. Nanti next video. Ingetin gua, kita bahas Yunus. Itu banyak loh ya. Pagi-pagi kesini pakai belum datang. Saya buka hati kecil, Yunus pergi ke Tarsus, itu tempat pelayanan juga. Iya, kan itu ada di bawah. Tapi Tuhan nyuruh dia ke tempat yang Niniwe. Di situ. Jadi masalahnya bisa dibuka kok enggak? Tapi dia pergi ke Tarsus. Kan? Dibilang sama aja lah, ini juga tempat pelayanan. Tapi apa yang dia dapat? Tuh nggak mau. Apa yang Tuhan suruh kamu kesana ya kesana. Dia lari. Dia ngalamin banyak hal dalam hidupnya. Sampai dibuang malah dia. Tapi Tuhan masih sayang loh. Tuhan kirim ikan untuk makan dia. Supaya dia nggak mati. Siapa yang nggak mati 3 hari sih di dalam laut kalau nggak di dalam perut ikan? Sebetulnya itu Next time kita nanti aja itu kita bahasnya nanti. Cuman gua apa namanya, realize ke kalimat mau lari kemanapun dikejar. Mau lari kemanapun nggak bisa lari. kita lari ke, maksudnya dalam artian kita lari ini, kita lari dari rencana Tuhan. Betul. Dikejar untuk berjalan kembali ke jalan itu. Kamu udah salah jalan tuh. Betul. Nah, ini di situ. Banyak komitmen. Kayak gua ngerasa dulu 2006, 2007, 2005 bahkan gue belajar gitar banget tuh 2004 gue belajar pertama banget gitar. Kan nggak ada ini ya, nggak ada turunan saudara-saudara yang Kayak si Jerry tuh. Jerry mah perang. turunan bapaknya juga Bapaknya. kelihatan dari jarinya udah bagus. Iya. Gue nggak ada turunan bakat apa-apa gitu kayaknya. Emak gue biar kata Batak juga kalau nyanyi suaranya memekakkan telinga. Bapak gue juga agak ngerti kayak gitu. Tapi gue ngerasa
kayaknya satu-satunya karunia yang gue rasain gue dikasih gitu ya, bukan karena kebetulan gitu atau apa gitu, ini soal musik. Kayak gue nggak kepikiran juga pengen dari kecil tuh, nggak, kan anak-anak yang zaman sekolah gue mah dari SD juga udah ada yang bisa main gitar segala macem kan, nggak kepikiran, nggak kepengen. Terus tiba-tiba belajar, tiba-tiba kepengen. Terus kan dulu gue barengannya yang seumuran gue tuh ada beberapa orang tuh, jadinya kan yang seumuran gue doang. Bang Ferry kan di atas. Betul. Dan kamu belajar di waktu SMA ya? SMP SMP. udah belajar. Sama dulu ada yang tinggal di gereja tuh Om Ivan namanya. Itu yang ngajarin. Diajarin tiap minggu sore atau apa gitu, atau Sabtu atau apa gitu, ngajarin. Dari yang barengan gue doang lah yang akhirnya terus gitu. Lah ini gue bisanya dari situ, dari gereja gitu. Kayaknya larinya pun akan dipakai di situ gitu. Karena kalau gue main-main di luar apa segala macem, sekedar main aja, tapi feelingnya tetap lebih kepanggilnya tuh main di situ. Terus beberapa kali coba mundur, coba keluar apa segala macem dengan bandelnya gue gitu kan, mut-mutan gitu. Lagi mencari jati diri kali. Mungkin, tapi balik lagi gitu. Sekarang sih enggak sih, kayak panjang deh. Cuman ngerasa kayak mau lari kemanapun tetap bakal ditarik juga. Ya mirip kayak kasusnya Yunus aja, mau kemana juga sini gitu. Tapi kamu bersyukur tahu, kalau kamu ada orang yang ada satu di dalam Roma, ada orang yang Tuhan biarin dari pinggir. Kita udah lari nih, kita ngelakuin sesuatu, udah dibiarin, ya udah biarin aja di situ. Kayak ketika udah Tuhan udah lepas tangan, ada orang-orang yang di dalam Roma itu ngomong mereka itu memiliki hidup yang menyimpang gitu loh, kayak menyukai kayak sesama jenis, kayak apa, hidup semau mereka lah. Dan Tuhan bilang biarin aja. Jadi kayak mereka akan binasa di sana. Udah hancur-hancuran ya, udah Tuhan gak mau campur lagi. Tapi ketika kamu contohnya hidup kamu yang udah agak jauh melenceng, tapi Tuhan masih dalam kontrol Tuhan gitu loh. Ditarik-tarik, diarahin. Kayak Tuhan gak mau kamu serusak itu loh. Rusak dalam artinya ketika kita jauh sama Tuhan itu kita dirusak sama dunia. Tuhan gak mau kamu lari apapun ya dikontrol, dihati, ditarik lagi masuk sampai benar-benar kamu menyadari suatu waktu itu Tuhan ya udahlah kasih hidup pula untuk kamu. Gitu kali ya? Dikontrol terus sama Tuhan, nggak sampai hancur-hancur. Kamu bersyukur loh. Ada orang di masa orang Tuhan biarin. Siapa men? Ada di dalam Roma. Dimana ketika mereka mau sinau mereka. Zamannya Lot. Bukan di zaman ada dulu skripsi mantan pacar lah waktu itu, aku yang bikinin waktu itu. Skripsi dibikinin. Bantu ini bentar ya, aku coba buka ya. Ini ayat 20. Pokoknya intinya di dalam Roma itu mereka itu diserahkan ke keinginan hati mereka. Apa mereka mau, ya udah dibiarin aja sampai mereka hancur di sana. Tapi kalau kamu masih ditarik, berarti kamu masih di dalam rencana Tuhan, nggak bakalan dibiarin. Seperti apapun kamu menjauh ya tetap ada dalam kontrol Tuhan, kendalinya Tuhan. Sebuah itu loh kasih yang sempurna banget. Kalau kita lihat orang kayak udah ngeselin ya biarin aja lah, betul nggak sih? Biarin aja, tapi enggak, Tuhan itu selalu ya Tuhan ngerti kok kalau kita ngejatuh itu sebenarnya Tuhan ngerti keadaan kita. Kayak Petrus tuh waktu dia nyangkal Tuhan dia kan, ketika mereka berjumpa Tuhan gak marah. Tuhan cuma ngomong dia kan, kamu mengasihi aku enggak sih?
Tuhan bilang, aku terus ngomong, aku mengasihi Tuhan. Kamu mengasihi aku nggak sih? Yang sebelum. Sesudah menyangkal 3 kali. Kan Petrus menyangkal Yesus 3 kali kan? Nanyanya itu sebelum dong. Sesudah. Nah kalau sebelum itu dia bilang gini, bentar lagi saya diserahkan. Petrus bilang, saya juga mau ikut Tuhan. Dia bilang gitu. Aku rela mati lah, intinya lah sama Tuhan. Kalau Tuhan mati, aku mati. Tapi Tuhan bilang, hari ini imanmu akan Sebelum tetapi, ayam berkokok. Iya, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Tuhan udah tahu terus Tuhannya. Tapi apa Tuhan benci Petrus? Enggak, Tuhan ya udah, Tuhan biarin karena masa itu masa-masa yang sulit gitu loh, kayak Tuhan tahu keadaan juga, Tuhan ngerti lah kapasitas imannya seperti apa waktu itu. Sampai dia menyangkal 3 kali, malah dia bersumpah loh, aku nggak kenal orang itu, sampai segila itu. Baru dia sadar ayam udah berkokok gitu 3 kali. Ya udah, tapi ketika mereka udah kejadiannya Yesus sudah mati lah, udah dia kembali, mereka ketemu nih. Itu malah kalau yang digambarin di filmnya begitu dia ngomongnya ketiga kalinya ayam berkokok terus saling tatapan mata ya. Iya memang. Iya kan? Itu Ada yang ngeliat dia ngeliat. Terus- Jadi baru sadar kan? Dia kayak begitu sangat bersalah. Ya beneran lagi gitu ya. Dia baru teringat, oh ya gue sampai dulu 3 kali ayam berkokok, gue udah menyangkal tuh ayam 3 kali. Nah habis itu dia kayak habis itu kembali ke dunia masa lalunya lagi, dia mencari ikan lagi loh. Oh dia iya, terus ngajak iya. teman-temannya nyari ikan lagi. Betul. Terus Yesus datang tuh ada di tepi pantai, kayak mereka kayak Dan belum sadar kan? belum sadar. Nah, tiba-tiba mereka menyadari kata itu Yesus gitu. Sampai dia terjun, nggak ada bajunya, dia terjun ke pokoknya saat itu mereka nggak dapat apa-apa, tapi Tuhan Yesus Suruh kayak lagi kan? dapat Sebelah kanan. betul. Ya. Dia sampai banyak tuh ikannya, sampai pokoknya bukan, tapi tempatnya nggak koyak ya sampai. Aha. Terus Tuhan bilang, kalian udah makan belum? Tuhan yang nanya loh, orang luar biasa loh. Orang yang mengkhianati dia, yang ninggalin dia saat dia disalib, sampai terus dia nanya masih, kalian udah makan belum? Adakah makanan padamu gitu ya? Iya, kalian udah makan. Pokoknya nawarin sesuatu. Terus nanti di sana ada roti bakar sama ikan bakar. Siapa yang sediain sih? Tuhan Yesus. Tahu nggak? Maksudnya kamu udah salah nih, udah salah. Kamu disambut sama dia, kamu udah makan belum? Mestinya kamu yang takut lari nih, contohnya udah lari, kamu udah jelas pengkhianat nih contohnya kamu. Tapi mas, kamu tahu nggak itu pukulan, tapi pukulan nggak nyakit tapi nyanderin gitu, lo ngerti nggak sih kayak? Lo ngerti nggak sih? Kayak tegur, nggak ditegur tapi kita ngerasa. Itu kayak dari jauh paling tatapan mata terus Udah ngerti? paham kan? Tapi gini ya, terus nggak langsung Yesus itu waktu ketemu Petrus nggak langsung nanya ke intinya, lu ngapain nyangkal gua? Enggak, udah makan, udah tenang, udah habis makan, duduk bareng nih ngobrol. Kayaknya salahnya itu juga nggak pernah diingat ya, nggak dibahas kan? Nggak pernah dibahas. Kesalahan itu nggak pernah dibahas kan? Enggak, dia nggak pernah. Kenapa kamu nyangkal saya? Karena Right. Tuhan udah peringatkan dulu sebelumnya. Tuhan udah tahu sebelum kamu berbuat, Tuhan udah tahu apa nanti yang berlaku itu. Tuhan udah tahu. Nggak perlu ditanyain lah dia. Terus Tuhan yang nanya nih sebenarnya, kamu mengasihi aku enggak? Kalau kamu mengasihi aku, gembalakan atau berubah? Nah itu ada doang. Kalau kamu mengasihi aku, gembalakan. Itu 3 kali dibilang, gembalakan mereka. Itu yang gampang. Akhirnya apa yang terjadi? Jangan tanya awak Petrus serang segalanya. Sekali dia berkhotbah, seorang pengkhianat, seorang yang pernah menyangkal, dia sekali berkhotbah kalau nggak salah nih 5.000 bertobat langsung. Seorang yang pernah menyangkal Yesus sekali berkhotbah 5.000 langsung bertobat. Itu jemaat pertama bukan? Iya, gereja mulai-mulai. kan? Mereka benar-benar karena udah diperlengkapi sama Tuhan. Makanya perlu masuk tahap perlengkapan dulu. Seperti kamu nih, kamu nggak ada bakat keturunan. Benar, saya juga kayak gitu. Tapi Tuhan memperlengkapi mereka, bukan yang pintar, tapi yang mau. Yang mau nggak kamu? Enggak kak, saya kurang skill. Tuhan lo yang ngasih ntar.
kamu dipersiap, mau nggak? Mau, ya udah. Tuhan Sama. perlengkapi kamu, saya nggak bisa. Sama kayak Musa bilang dia, Aku nggak bisa ngomong. Tuhan bilang siapa yang ciptakan lidahmu? Nggak bisa berdalil loh. Aku nggak bisa ngomong, Tuhan, aku nggak fasih. Terus Tuhan bilang, terus yang ciptain lidahmu siapa? Ya Tuhan. Ya kita punya beribu alasan sebenarnya untuk nggak mau dengan keterbatasan ya. Tapi kalau kita mau, Tuhan perlengkapi kok. Tuhan nggak biarin sendiri, kayak Tuhan bertanggung jawab juga. Malahan peranan Tuhan lebih besar dari apa yang kita lakukan. Dari kamu nggak ngerti konsep musik sampai hari ini bisa main musik, dari mananya? Orang bukan turunan juga kok bisa sampai sekarang. Saya main keyboard di gereja, saya nggak punya sesuatu. Pokoknya saya mau aja udah dah. Urusan nanti dimanapun, pokoknya mau aja. Pokoknya jalan aja dulu. Untuk pekerjaan Tuhan kok bukan untuk buat saya saja. Ada aja kuliah gratis dikasih udah dibayarin orang. Enggak kepikiran. Udah dipersiapin, saya nggak dapat jadwal. Sebenarnya kalau saya nggak dapat jadwal, saya nggak terlalu banyak belajar karena udah dikasih tanggung jawab nih, kamu harus main nih. Pokoknya kayak gimana lu harus main. Gue jadi kayak tertarik aku. Kalau nggak bisa malu dong. Akhirnya gue langsung belajar, ikut kursus, mikirin dana. Udah ada yang bayarin. Gue udah daftarin ya 3 bulan. Kamu kursus 3 bulan, persiapin kamu belajar kursus. Itu konfirmasi kecil yang harus kita sadari. Itu dari Tuhan. Tapi kadang kita khawatir lah sebelum melihat, apa benar Tuhan? Benar kok, Tuhan nggak pernah saling milih kita. Kalau ngomong tentang Tuhan sih banyak hal bro, semakin seru, semakin dalam. nah tapi gimana dengan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih? Betul. Ya, berarti yang untuk terpanggil untuk begitu banyak saudara. Semua orang percaya, semua orang Kristen banyak. Tapi yang bertahan sampai garis akhir sedikit. Dalam artian gini, kita diproses dan proses itu orang pilihan akan bertahan dalam proses itu. Orang yang hanya sekedar panggilan biasa doang akan hancur karena proses itu. Akan menyangkal imannya dan gak mau berbalik lagi. Mereka dieksekusi dengan proses banyak hal, masalah-masalah. Mereka udah menyerah di bagian itu. Tapi orang yang dipilih sampai garis akhir, makanya banyak yang dipilih, banyak yang dipilih, tapi hanya sedikit banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Pilihan itu bicara tentang terakhir sampai garis akhir. Kalau hari ini mungkin kita ngalamin hal ini, kita orang Kristen, tapi terkadang kita menyerah dengan proses-proses banyak hal gitu loh, hal-hal kecil gitu loh. Tapi satu hal, kalau kita mengakhiri nanti hidup kita itu, kita mengakhiri dengan iman di dalam Tuhan, berarti kita orang Kristen. Tidak dikalahkan dengan kesulitan dunia gitu loh. Maksudnya orang-orang dipanggil ini, kenapa mereka gak dipilih? Ya itu karena mereka udah menyerah dengan situasi yang susah. Benar, kita ngomong tentang Tuhan hari ini, tapi yang realita hari ini kan susah. Ngerti gak kamu? Ngerti gak? Banyak orang menyerah loh. Kalau Tuhan ada, Sepertiga bintang akan gugur. itu yang itu pengikut Lucifer gitu. Oh, Itu menarik juga kan nanti di dalam, tapi nggak terlalu dibahas lagi sih di dalam. Tapi kalau kita nanti bicara tentang itu menarik. Asal mula sebenarnya iblis itu ada di surga nggak sih? Ada nggak? nggak tahu kan, gua belum dikasih tahu. Di dalam Ayub ada percakapan iblis dengan iya. Allah. Lihat hambaku, lagi mereka bercakap-cakap tuh, iblis bisa masuk ke sana. Itu kita bisa dalami dan itu menarik. Dan awal kejatuhan itu dari mananya? Kenapa iblis nggak mau kayak diampuni seperti manusia? Iblis nggak dapat pengampunan. Tapi gini,
Ingat zaman Daud. Tahu. Daud